Profesor Muhammad Baharun, Ketua MUI Bidang Hukum dan Undang-Undang. Baik, pertanyaannya. Ya, secara Majelis Ulama melihat konflik ini, kan ini juga udah menyangkut baik hukum syariah maupun hukum negara. Bagaimana Pak Baharun melihat? Baik, terima kasih Pak Rudi. Saya mulai dari judul ya. Terus terang aja saya tidak setuju dengan judul yang dipakai pada malam hari ini. Syiah diusir, negara di mana? Pertanyaannya, ya ini judul pertama subjektif, bermuatan opini. Dan kemudian menimbulkan pertanyaan, Syiah yang mana? Kemudian negara tidak hadir. Semua judul memang opini itu Pak. Yang isinya, materinya baru fatwa. Seharusnya objektif untuk menuju kepada penyelesaian masalah, memberikan solusi. Kalau sudah diusir itu apa benar diusir? Pertanyaannya. Meninggalkan kampung halamannya Pak? Enggak, kalau diusir itu dari tempat yang jelek kepada tempat yang lebih jelek lagi. Tadi sudah dijelaskan secara gamblang bahwa tidak ada pengusiran. Jadi beropini lebih dahulu sebelum membuat kesimpulan sebelum dibahas. Saya kira gamblang Pak, orang nggak boleh lagi di kampungnya dan dipindahkan ke kota orang lain, sementara sawah ladangnya di jauh 100 kilo dari situ. Gamblang Pak. Kecuali persepsi Bapak bukan diusir. Benar, tapi kata-kata itu salah. Kata-kata usir itu tidak etis. Kan jurnalistik kita kan jurnalistik etis. Jadi disuruh jalan gitu maksud Bapak? Dan enggak, dipindahkan. Dipindahkan, baik. Dari tempat yang buruk menjadi tempat yang lebih baik. Bagus. Ya. Tapi mereka paling tidak untuk sementara. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan ini. Kalau dikembalikan lagi kan timbul masalah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, soal Syiah. Ya. Saya nggak ngerti, ini kabur. Syiah yang mana? Apa Syiahnya Tajul yang dimaksudkan? Syiahnya Tajul jelas nggak ada yang bisa menerima itu. Nah kalau Syiah yang lain di Indonesia ini secara historis pernah ada Syiah. Syiah Zaidiyah, tidak ada masalah kita. Buku-bukunya dipakai di pesantren-pesantren tanpa ada permasalahan. Jadi kalau berbicara Syiah, Syiah yang mana? Harus jelas dulu. Di sini, ini sudah kabur. Ini ada, kalau sudah judulnya kabur, bagaimana hasilnya nanti? Ini ada Sekjen Ahlul Bait Indonesia yang juga membenarkan. Iya, silakan nanti suruh bahwa itu Syiah. Iya. Tadi sudah dijelaskan. Saya secara gamblang juga ada Syiah yang mana tidak dijelaskan. Ini Syiah dari Iran, Syiah Itsna Asyariyah, apa Syiah Zaidiyah, apa Syiah Nusairiyah dari Syria, apa Syiah Sab'iyah dari India, kan Syiah macam-macam Pak Karni. Ini Syiah yang mana? Ada si terakhir yang paling gres, Syiahnya Tajul. Yang tadi sudah dijelaskan secara gamblang. Ini Syiah yang mana? Jadi jangan-jangan kabur juga ini Pak Karni. Syiah yang mana? Nggak tahu Pak Karni ini. Nanti tadi Pak itu lagi Ahmad Hidayat Syiah yang mana? Baik, yang tadi disebutkan negara di mana? Apa memangnya dianggap apa? Polisi tidak ada. Apa tidak ada penanganan dari Pemprov? Nah ini saya apa? Makanya tanda tanya Pak Profesor. Iya. Tanda tanya itu saya bertanya. Iya. Ini Pak Karni, forum ini bukan forum akal-akalan pinter-pinteran ngomong. Enggak, jadi secara fakta sengaja itu tanda tanya itu. Ya. Bukan kebetulan tercantum. Tapi tidak menyelesaikan masalah, bakal menambah masalah Pak. Kata-katanya saja udah gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, negara di mana? Kemudian ini saya khawatir Pak. Itu istilah umum sekarang. Ya, ketika masuk dalam banyak kejadian, perang politik ini Pak. Pertanyaan publik, pertanyaan rakyat. Ya. Negara ada di mana? Ya. Orang sepak bola aja orang bisa mati Pak. Tawuran dihancurin. Jadi itu pertanyaan rakyat sekarang Pak. Negara ini ada di mana? Rakyat yang mana? Loh, Bapak nggak merasakan? Rakyat yang mana? Banyak anarkis di Republik ini. Lah sekarang TV One nih rakyat yang mana gitu? Loh, rakyat yang sekarang semua mengatasnamakan rakyat Pak. Yang menginginkan law enforcement. Ya. Itu yang saya maksud. Baik, saya mau masuk ke masalah dari pertanyaan ini. Ya, jadi kasus Sampang ini ya ada dua permasalahan Pak Karni ya. Pertama adalah permasalahan agama dan itu domainnya Majelis Ulama.
dan sudah selesai tugasnya Majelis Ulama, yaitu dengan menerbitkan fatwa. Yang kedua, kasus sosial, terjadinya anarkis, terjadinya kekerasan itu bukan domainnya Majelis Ulama, itu domainnya aparatur keamanan. Tadi sudah dijelaskan. Majelis Ulama sudah jelas menerbitkan atas dasar permintaan dari ormas-ormas Islam, dari masyarakat, terutama yang ada di Madura. Kalau menurut saya, persoalan agama di Sampang ini bukan saja ansih persoalan agama, tapi ada masalah tradisi. Tadi sudah belum dijelaskan oleh saudara Dr. Holil Nafis MA ini, MA-nya itu Madura asli, Pak. Jadi mungkin bisa dijelaskan tradisi apa di Madura. Dia udah jelasin tadi. Enggak, belum harga diri segala dia jelasin. Madura itu singkatan dari madu dan darah. Jika seorang itu baik, ya, orang Madura akan memberikan yang terbaik kepada siapapun yang memberikan kebaikan kepada orang Madura. Tapi jika tidak, darah. Jadi ini Pak, ini masalah tradisi, masalah agama, ya, sudah diselesaikan Pak, dengan fatwa dari Sampang, Majelis Ulama Sampang, kemudian dikukuhkan dengan fatwa Majelis Ulama Jawa Timur, direkomendasikan Majelis Ulama Pusat. Selesai tugas Majelis Ulama itu. Memang saya tanyakan ke Bapak, domain Majelis Ulama itu, soal fatwanya itu, bukan domain negara yang saya tanyakan. Jadi bahwa negara di mana harusnya dijawab oleh Menteri Agama nanti. Ya, silakan. Berkait dengan judul tadi. Sudah sesuai dengan prosedur dari bawah, masyarakat meminta kepada Majelis Ulama Sampang, Majelis Ulama Sampang merespon itu. Intinya apa? Intinya menyatakan bahwa ajaran Tajul, ada penyimpangan ajaran-ajaran Tajul yang disampaikan. Ajaran Tajul? Ajaran Tajul. Bukan Syiahnya? Yang mengatakan Syiah kan media. Bukan media, itu ada sekjennya Syiah. Silakan. Itu masuk Syiah atau tidak? Iya, kami meneliti dengan baik apa yang dipahami oleh Ustadz Tajul Muluk. Dan Februari 2013, kami mengeluarkan surat dan mengirim ke berbagai instansi bahwa Ustadz Tajul Muluk adalah seorang Syiah Imamiyah Ithna Asyariyah. Dia adalah seorang Syiah yang menganut paham bahwa imam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada 12. Persis sama dengan apa yang kami yakini. Karena itu keliru, dan saya minta dengan hormat malam ini, tidak ada paham Tajul Muluk. Perlu diketahui bahwa tuduhan yang diberikan oleh pengadilan dan kemudian menghukum Tajul Muluk bukan penodaan agama, tidak terbukti di pengadilan. Yang kemudian dituduhkan belakangan adalah Ustadz Tajul Muluk mengajarkan Al-Quran yang berbeda. Tapi pengadilan, penuntut umum tidak pernah bisa menunjukkan bukti bahwa Ustadz Tajul Muluk mengajarkan Al-Quran yang berbeda. Saya kira informasi-informasi yang katanya dan tanpa bukti ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan untuk menemukan kebenaran. Ini agama Islam terlalu suci untuk ngarang-ngarang persoalan. Agama Islam terlalu agung untuk mendudukkan sesuatu secara ngarang dan mengarang. Ini tidak tepat. Jadi sesungguhnya Ustadz Tajul Muluk tidak mengajarkan sesuatu sebagaimana paham Tajul Muluk. Saya minta Pak dari Kapolda tadi mengatakan ajaran Tajul Muluk tidak benar. Dia adalah seorang Syiah, dan kami Februari termasuk mengirim ke Polda Jawa Timur, termasuk mengirim ke MU, PCNU, dan seterusnya instansi terkait bahwa Ustadz Tajul Muluk adalah seorang Syiah Imamiyah. Tidak mengajarkan ajaran yang lain. Karena itu, Pak, saya kira ini perlu didudukkan dengan baik. Oke, Pak. Yang kedua, saya sebenarnya ingin menegaskan bahwa kalau Pak Kapolda melalui Kahumas Polda mengatakan bahwa kalau warga ini kembali akan dijaga, dijamin keamanannya, ini sudah yang keempat kali saya dengarkan. Saya mendapatkan penjelasan yang sama di Mapolres bahwa kalau pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sampang memutuskan untuk mengembalikan warga itu ke kampung halamannya, maka pihak kepolisian akan menjamin keamanannya. Kalau seandainya besok kami memulangkan warga ini, kami ingin bertanya kepada Polda, bisakah diamankan?